kabar saat Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 hari banjir tak surut di Kabupaten Pali. Rumah, jalan, sawah, dan kebun warga terendam air. Tertangkap saat beraksi, seorang pria yang diduga pembobol rumah di kota Palembang tewas dihajar massa. Ditangkap Kejagung di Palembang, Rudi Suparmono, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, belum resmi menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang. Sebuah toko mebel di kota Palembang terbakar, diduga disebabkan korsleting listrik dari lantai 2 bangunan toko. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Berpacu dengan waktu, petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang telah membakar sebagian barang di toko mebel yang berada di Jalan Segaran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Rabu malam. Kecepatan pemadaman diperlukan agar api tidak menjalar ke bangunan lain. Proses pemadaman api sempat sedikit kewalahan lantaran posisi ruangan yang terbakar berada di lantai 2 bangunan ruko. Sejumlah barang yang berada di dalam toko dikeluarkan agar tidak hangus dilalap si jago merah. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di lantai 2 ruko yang ditempati oleh pemilik toko. Kepulan asap tebal sempat membuat panik warga sekitar lantaran toko yang terbakar berada tepat berdampingan dengan toko lainnya. Ada informasi dari pemilik toko dan kami yang sudah di lapangan terlebih dahulu. Sepertinya perkiraan dari korsleting listrik. Ada berapa ruko yang terbakar? 1, itu pun apinya baru mau nyala, asapnya keluar seperti ketahuan oleh kami datang langsung membuka pintu dengan cara dibuka kurang lebih ya. Ada korban jiwa nggak dalam peristiwa? Alhamdulillah tidak ada. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 1 jam, api baru bisa dipadamkan. Beruntung api tidak meluas dan membakar habis toko. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Banjir yang melanda Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali hingga hari keempat belum juga surut. Banjir tidak hanya merendam pemukiman, jalan raya, dan fasilitas umum. Banjir juga merusak puluhan hektar sawah dan kebun karet warga. Empat hari sudah pemukiman penduduk yang berada di Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali terendam banjir. Aktivitas warga di desa ini pun terpaksa harus menebus air banjir. Ketinggian air banjir ini mencapai 50 hingga 70 cm. Banjir tidak hanya merendam permukiman warga, jalan raya dan fasilitas umum, namun juga merusak lahan pertanian dan kebun warga. Bahkan padi yang siap panen banyak yang mati terendam banjir. Akibatnya para petani harus menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sudah itu padi kita banyak mati juga karena banjir ini. Padi, jagung, tanaman sayur, ubi, banyak tanaman petani ini mati. Sebagian sawit yang tenggelam mati, yang tidak mati itu agak tinggi kan. Tenggelam. Selama banjir beberapa hari ini sudah ada bantuan belum Pak dari pihak pemerintah Pak? Belum ada Pak bantuan dari pemerintah. Banjir yang merendam Kecamatan Tanah Abang ini disebabkan karena meluapnya Sungai Lematang setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Meski demikian, warga belum ada yang mengungsi sambil berharap banjir akan segera surut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang pria yang diduga pembobol rumah di kota Palembang tewas dihajar massa. Pelaku tertangkap saat beraksi dan sempat melukai warga dan anggota TNI dengan senjata tajam ketika akan ditangkap.
Pria tanpa identitas ini tewas setelah diamuk warga usai tertangkap tangan saat beraksi membobol rumah warga di Jalan Letjen Harun Sohar, Lorong Dakota, Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Pelaku sempat berusaha diamankan oleh warga, namun melawan menggunakan senjata tajam milik pencari rumput. Bahkan seorang anggota TNI juga terkena sabetan senjata tajam saat berusaha menangkap pelaku. Kejadian ini pun membuat warga geram hingga pelaku diamuk warga dan tewas. Posisi tadi tuh udah dapat malingnya itu, kebenaran ada warga lewat bawa biasa nyari rumput. Arit. Ada arit. Nah itu direbut oleh tersangka. Jadi pas di perebutan itu ya ini kan termasuk luka. Maling apa Pak informasinya Pak? Belum tahu informasi. Rumah kosong tapi sudah ketahuan. Pelaku diduga berjumlah 2 orang. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa batu, kayu, dan celurit yang digunakan pelaku untuk melukai warga. Baik, untuk sekarang masih kami dalami motifnya karena informasi dari masyarakat yang berada di sini tadi, informasinya ada pencurian, percobaan pencurian di rumah kosong. Namun saat ini untuk saksi-saksi sedang kita dalami dulu. Ada berapa saksi Bang yang dibawa? Saat ini ada 3 orang sedang kita interogasi. Tapi pelakunya 2 Bang ya? Untuk sementara sedang kita dalami, nanti akan kita beritahukan lebih lanjutnya setelah kita mendapatkan informasi dari interogasi dari beberapa warga yang sudah kita bawa ke Mapolsek. Polisi membawa 3 orang sebagai saksi dalam peristiwa ini. Sementara jasad pelaku dievakuasi ke kamar mayat forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk menjalani visum. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. 2 pelaku pencurian sepeda motor dan gembos ban diringkus Satreskrim Polres Lubuk Linggau saat sedang mengintai korbannya. Saat penangkapan, 2 orang pelaku berusaha melarikan diri. Petugas pun terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Penangkapan 2 pelaku pencuri motor di salah satu parkir di sebuah bank di kawasan Waterfront Lubuk Linggau ini menjadi perhatian warga. Sebelumnya, kedua pelaku ini sudah dibuntuti tim Macan Polres Lubuk Linggau saat hendak mencuri motor dari sebuah hotel. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dalam menangkap pelaku. Bahkan, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas kepada pelaku yang berusaha melarikan diri. Kedua pelaku diketahui bernama Febriansah dan Nopi Irawan, warga Desa Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Keduanya merupakan pelaku spesialis pencurian sepeda motor dan gembos ban. Saat diinterogasi, kedua polisi mengaku aksi terakhirnya dilakukan di sebuah parkiran hotel untuk menggondol sepeda motor milik pengunjung hotel. Kunci T dan termasuk 2 buah senjata tajam jenis pisau yang diduga mereka ini akan mencari sasaran nasabah bank melakukan kejahatan. Dan 2 pelaku ini lintas provinsi kan ya? 2 pelaku ini lintas provinsi. Dari beberapa laporan kita dapat bahwa mereka ini juga diduga ada melakukan tindak pidana di daerah Polda Bengkulu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 bilah senjata tajam yang dibawa pelaku saat beraksi, 1 set kunci letter T untuk membobol sepeda motor, serta 1 plastik paku untuk menggembosi ban mobil di jalan. Keduanya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji dan terancam hukuman selama 7 tahun penjara. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Korban penganiayaan perwira polisi di Kota Prabu Mulih masih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban mengalami patah tulang, hidung baru saja menjalani operasi. Sementara Ibtu YS telah dicopot dari jabatannya dan akan menjalani proses disiplin ataupun kode etik. Pasca operasi hidung, kondisi jauh hari masih terbaring di RSUD Kota Prabu Mulih. Warga Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim itu mengalami patah hidung setelah ditendang oleh oknum perwira polisi berinisial Ibtu YS. Kapolres Prabu Mulih yang menjenguk korban meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya. Kapolres juga siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
Sementara Ibtu YS yang menjabat sebagai kasih hukum Polres Prabu Mulih telah dicopot dari jabatannya dan kini tengah menunggu proses sidang kode etik maupun disiplin sebagai anggota Polri. Saya mewakili satuan mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga dari Bapak Jawari, dan untuk anggota kita yang kemarin terlibat kecelakaan kemudian diikuti dengan tindakan yang kurang terpuji, yaitu berupa penendangan kepada Pak Jawari, tentunya akan kami tindak tegas. Saya sudah mencopot yang bersangkutan dari jabatan Kasikum Polres Prabu Mulih dan sudah saya laporkan kepada Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda. Kasus penganiayaan ini bermula saat korban dan Ibtu YS terlibat senggolan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabu Mulih pada Senin siang. Ibtu YS yang tidak terima lalu emosi dan menendang hidung korban hingga terluka parah. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Prabu Mulih.